Di setiap usia, Messi memecahkan rekor besar, dan banyak dari mereka yang bahkan tidak diketahui kebanyakan orang. Jadi di video ini kita akan melihat satu rekor yang dia pecahkan saat berusia 18 sampai usia sekarang, mulai dari rekor pertama. Messi! Messi! What a finish! What a move! Pada usia 18 tahun, dia menjadi pemain termuda dalam sejarah yang mencetak gol untuk Argentina di Piala Dunia. Tapi tahun berikutnya dia memecahkan rekor yang bahkan lebih mengesankan. Pada usia 19, pelatih menurunkannya di starting lineup untuk El Clasico. Dan meskipun dia belum menjadi nomor 10, dia mencuri perhatian dengan mencetak gol hanya dalam 10 menit. Lalu dia mencetak satu lagi. Dan di menit terakhir dia memecahkan rekor. Salgado, Leo Messi, into the area, Messi, there's still plenty of days go, oh my goodness, great Leo Messi has equalized in the last minute! Tahun itu, dia menjadi pemain termuda yang pernah mencetak hat-trick di El Clasico. Sekarang, pada usia 20 tahun, dia melakukan perjalanan dengan Barcelona ke semifinal Liga Champions melawan Manchester United. Laga pertama berlangsung di Old Trafford, jadi kamu bisa membayangkan tekanannya. Tapi malam itu, dia benar-benar meneror pertahanan mereka. Menyelesaikan bukan 5, bukan 10, tapi 16 dribble. Menurut SofaScore, dia memecahkan rekor untuk jumlah dribble terbanyak dalam sejarah pertandingan knockout Liga Champions. Dan dia terus memecahkan rekor-rekor yang luar biasa hingga usia sekarang. Kemudian di musim berikutnya, pada usia 21 tahun, Messi menghadapi Man United lagi, kali ini di final Liga Champions, di mana dia melakukan ini. It's 2-0. It's Messi. He scored against... Dia sudah mencetak 5 gol di fase grup, 1 di babak 16 besar, 2 di perempat final melawan Bayern, dan sekarang 1 lagi di final. Bagaimana bisa orang sekecil itu mencetak gol dengan sundulan? Dan pada akhirnya, Barcelona menang gelar. Jadi Messi memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang pernah memenangkan Liga Champions sebagai pencetak gol terbanyak. Dia begitu dominan hingga membawanya memecahkan rekor di musim berikutnya. Pada Oktober 2009, saat berusia 22 tahun, Messi memenangkan penghargaan FIFA World Player of the Year, yang sekarang dikenal sebagai the best. Tapi bagian gilanya, setelah semua suara dihitung dan poin diberikan, dia mengakhiri dengan 1073 poin, sementara Ronaldo di tempat kedua hanya 352. Dia benar-benar memiliki 3 kali lebih banyak poin daripada peringkat kedua, memecahkan rekor margin kemenangan terbesar dalam penghargaan FIFA. Jadi, tidak mengejutkan, kemudian dia juga memenangkan Ballon d'Or pertamanya. Tapi jika angka-angkanya sudah luar biasa, pada 2010 dia mencetak 60 gol. Jadi dia memecahkan rekor lagi. Lionel Messi. Meskipun dia tidak memenangkan Liga Champions, pada usia 23 tahun, Messi memenangkan Ballon d'Or lagi, menjadi pemain termuda dalam sejarah yang memenangkannya 2 kali. Kemudian di musim berikutnya, pada usia 24 tahun, Messi mencapai sesuatu yang tidak akan pernah terulang. Di musim 2011 sampai 2012, dia memulai La Liga dengan mencetak 2 gol melawan Villarreal. Setelah pertandingan itu, dia mencetak hat-trick melawan Osasuna, Atletico de Madrid, Mallorca, Malaga, Granada, dan lagi Malaga. Selain itu, dia mencetak 4 gol dalam pertandingan melawan Valencia dan Espanyol, mengakhiri musim La Liga itu dengan 50 gol. Dia memecahkan rekor untuk jumlah gol terbanyak yang pernah dicetak dalam satu musim Liga Domestik. Secara harfiah, 13 tim mencetak lebih sedikit gol daripada Messi. Hal yang paling mengesankan adalah dia baru berusia 24 tahun. Lalu pada Juni tahun itu, Messi berusia 25, dan dia terus mencetak lebih banyak gol daripada yang bisa kamu hitung. From the wing. Messi makes his move. Messi's there. And you know what comes next in that sentence? Messi goal. Dia mencetak gol lewat penalti, tendangan bebas, chip, tembakan jarak jauh, apapun yang kamu sebut. Dia bahkan bermain 7 pertandingan berturut-turut dengan mencetak 2 gol per pertandingan. Selain banyak gol untuk Argentina, dia bahkan mencetak hat-trick melawan Brasil. Lalu, pada bulan Desember, dia mencetak gol terakhirnya di tahun itu, mengakhiri 2012 dengan 18 gol untuk Argentina, dan 73 untuk Barcelona. Dengan itu, Messi memecahkan rekor untuk jumlah gol resmi terbanyak yang dicetak dalam satu tahun, 91. Aku yakin ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita lihat terulang lagi. Semua gol itu kemudian membawanya memecahkan rekor lain di musim berikutnya, dan itu adalah rekor yang belum pernah tersentuh hampir 1 abad. Rekor ini dulunya milik seorang pemain dari zaman dahulu, dari tahun 1910-an dan 1920-an, yang mencetak 369 gol untuk Barca. Jadi dia tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Barcelona selama dasawarsa. Tapi itu hanya bertahan sampai Maret 2014, ketika Messi menyusulnya hanya 1 gol di belakang. Lalu, melawan Osasuna, dia mencetak hat-trick untuk mencapai 371 gol. Memecahkan rekor sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang masa untuk Barcelona. Setelah itu, rekor ini terus
terus bertambah, tapi pada usia 27, dia menaikkan standar lebih tinggi lagi. Dengan Suarez dan Neymar di sisinya, dia memenangkan Copa del Rey, La Liga, dan Liga Champions, dengan Messi sendiri mencetak 58 gol di semua kompetisi. Tapi ini sebenarnya adalah treble kedua dalam kariernya. Dia sudah pernah memenangkannya pada 2009, mencetak 38 gol untuk Barcelona. Jadi Messi memecahkan rekor sebagai satu-satunya pemain dalam sejarah yang memenangkan 2 treble sebagai pencetak gol terbanyak. Benar-benar gila. Lalu, setelah memenangkan treble, pada usia 28 tahun dia memulai musim baru. Di fase grup, Barcelona menghadapi Roma dalam pertandingan yang berakhir 1-1, tapi tetap masuk sejarah. Karena itu adalah penampilan Champions League ke-100 Messi. Tapi pemain lain juga pernah bermain 100 pertandingan. Hanya saja Messi menjadi yang termuda yang mencapai angka itu. Namun, setelah begitu banyak rekor mengesankan yang dia pecahkan pada usia 29, dia ingin melupakannya. Untuk konteks, pada tahun 2014 Messi kalah di final Piala Dunia melawan Jerman, kemudian di tahun berikutnya dia kalah di final Copa America melawan Chili. Itu sudah buruk, tetapi pada bulan Juli 2016, dia masuk ke final ketiga berturut-turut dengan Argentina dan menjadi runner-up sekali lagi. Jadi Messi memecahkan rekor sebagai kapten tim nasional dengan kekalahan final berturut-turut terbanyak. Itu sangat buruk sehingga dia benar-benar menyerah pada tim nasional, hanya untuk berubah pikiran beberapa bulan kemudian. Tapi mari kita lanjut ke usia 30 tahun, dan disinilah gol-golnya mulai membuatnya memecahkan rekor lagi. Pada Maret 2018 melawan Chelsea, Messi mencetak gol tepat di awal pertandingan, lalu satu lagi di babak kedua, membuatnya mencapai 100 gol di Liga Champions. Cristiano Ronaldo sudah pernah mencapai angka itu sebelumnya, tapi sementara dia membutuhkan 144 pertandingan, Messi melakukannya hanya dalam 123 laga, menjadi pemain tercepat sepanjang masa yang mencapai pencapaian itu. Tapi jika rekor itu gila, yang dia pecahkan pada usia 31 tahun mustahil untuk dipecahkan. Pada Maret 2019, Messi sudah mencetak 38 gol untuk Barca di musim itu. Lalu dalam pertandingan La Liga melawan Espanyol, dia mencetak tendangan bebas paling aneh yang pernah ada dan menambahkan satu lagi untuk memastikan kemenangan 2-0. Dengan itu, dia menjadi satu-satunya pemain yang mencapai 10 musim beruntun mencetak 40 gol atau lebih untuk klub. Itu benar-benar satu dekade penuh. Dan dia masih menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions. Itu membantunya memecahkan rekor lain pada usia 32 tahun. The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi. Setelah mencetak 51 gol di musim itu, dia memenangkan Ballon d'Or ke-6-nya. Dengan itu, dia melampaui Cristiano Ronaldo dan menjadi pemain dengan Ballon d'Or terbanyak sepanjang masa. Selamat mencoba mengambil rekor itu darinya. Tapi meskipun menjadi pemenang Ballon d'Or saat ini, pada usia berikutnya dia mengalami prestasi yang sebenarnya negatif. Pada Agustus 2020, saat berusia 33 tahun, Messi pergi bersama Barcelona ke perempat final Liga Champions. Tapi itu berakhir menjadi bencana. On to Lewandowski and then back to Müller. Barcelona memperkecil ketertinggalan 1 gol, tapi Bayern mencetak gol kedua, ketiga, dan keempat mereka. Lalu Barcelona memperkecil jarak lagi, tapi Bayern terus menyerang, mencetak gol kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Jadi Messi akhirnya menjadi kapten yang mengalami kekalahan terburuk sepanjang sejarah perempat final Liga Champions. Tapi rekor berikut yang dia pecahkan jauh lebih baik. Dan ini benar-benar istimewa baginya, karena bersama tim nasional Argentina, pada 29 Juni 2021, beberapa hari setelah dia berusia 34 tahun, dia turun ke lapangan dalam pertandingan Copa America melawan Bolivia dan mencetak 2 gol. Terlihat seperti pertandingan biasa, tapi ini membuatnya memecahkan rekor besar. Itu adalah pertandingan ke-148 untuk Argentina. Jadi dia akhirnya melampaui Mascherano untuk menjadi pemain dengan penampilan terbanyak untuk Argentina. Namun itu tidak sebanding dengan rekor yang akan dia pecahkan pada usia 35 tahun. Lionel Messi embraces his moment again. Di Piala Dunia 2022, dia mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist di fase grup, lalu 1 gol di babak 16 besar, 1 gol dan assist di perempat final, juga di semifinal, dan mencetak 2 gol di final. Ya, beberapa di antaranya adalah penalti di tengah-tengahnya, tapi itu memberinya Ballon d'Or sebagai pemain terbaik turnamen.
Penghargaan pemain terbaik Piala Dunia mulai diberikan pada 1978 dan belum ada pemain yang pernah memenangkannya 2 kali, bahkan Maradona pun tidak. Tapi Messi sudah pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen pada 2014. Jadi pada 2022 dia menjadi pemain dengan Golden Ball terbanyak sepanjang sejarah. Lalu pada usia 36 tahun, sudah sebagai juara Piala Dunia, dia bermain lagi di Copa America bersama Argentina. Tapi bagian gilanya adalah dia sudah bermain di turnamen itu 6 kali. Jadi saat dia turun ke lapangan melawan Kanada, dia mencapai 35 penampilan di Copa America. Dia melampaui pemain Chili lama untuk menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di Copa America sepanjang masa. Ini luar biasa, mengingat Copa America adalah turnamen tim nasional tertua di dunia. Lalu di tengah turnamen, pada 24 Juni, dia berulang tahun yang ke-37. Dan sekali lagi, dia membawa Argentina mengalahkan Ekuador di perempat final, Kanada di semifinal, dan Kolombia di final. Dengan itu, dia memecahkan rekor Dani Alves yang 41 gelar untuk menjadi pemain paling bergelimang gelar dalam sejarah. Dia memenangkan 35 gelar bersama Barcelona, 3 dengan PSG, dan sekarang yang keempat bersama Argentina, termasuk medali emas Olimpiade, sehingga total menjadi 42 trofi. Lalu setelah pindah ke Inter Miami, dia memenangkan lebih banyak gelar lagi. Dan bersama Inter Miami, dia terus mencetak banyak gol dan assist. Tapi satu assist khusus sangat istimewa. Pada September 2025, saat berusia 38 tahun, dalam pertandingan melawan Nashville, dia memberikan umpan terobosan untuk Allende mencetak gol. Terlihat seperti kontribusi gol biasa. Tapi dengan umpan itu, Messi menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencapai 400 assist. Ini gila banget. Jadi jika kamu menikmati video ini, aku rasa kamu juga bakal suka yang ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.